Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi kuliah kita pada hari ini, yaitu mata kuliah strategi dakwah. Dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah pertama, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Strategi dakwah yang ketiga yang diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ketiga yaitu memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya. Ada beberapa sebab mengapa peperangan ini terjadi ya, dan mereka enggan untuk membayar zakat. Yang pertama adanya anggapan bahwa zakat adalah pajak ya, pajak resmi dari negara. Ya. Kemungkinan orang-orang yang enggan membayar zakat ini adalah kelompok orang-orang yang menganggap bahwa mereka hanya berhak untuk membayar zakat kepada pemerintah yang dibangun oleh Rasulullah saja, ya. Dan setelah Rasulullah wafat, mereka tidak lagi diwajibkan untuk membayar zakat atau pajak dalam anggapan mereka. Sehingga mereka menolak untuk membayar zakat kepada Abu Bakar. Nah, kemungkinan mereka ini adalah kelompok orang-orang yang memang menolak kepemimpinan atau kekhalifahan dari Abu Bakar. Yang kedua adalah kesalahan dalam memahami ayat Al-Quran terhadap zakat. Ya, nah ada anggapan ya, ada pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa mereka menakwilkan terhadap ayat-ayat zakat sehingga menyebabkan mereka enggan untuk membayar zakat kepada khalifahan Abu Bakar. Dan yang ketiga adalah mereka menganggap bahwa yang berhak yang memungut zakat itu adalah Nabi, sehingga setelah Nabi wafat tidak ada hak lagi bagi mereka untuk membayar zakat. Nah, di dalam peperangan ini sebagian kalangan dari para sahabat sendiri tidak setuju dengan perang ini, atau mereka menolak untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya, sebab apa? Sebab mereka orang-orang yang enggan membayar zakat ini tidak mengingkari rukun Islam yang lain. Artinya mereka juga melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain ya, seperti sholat, kemudian puasa, ya haji dan lain sebagainya. Dan juga terdapat pendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang membagikan zakat kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka sendiri ya, dan enggan menyerahkan zakatnya kepada kekhalifahan Abu Bakar. Artinya mereka adalah orang-orang yang juga membayar zakat, tetapi tidak membayar zakat secara resmi kepada kekhalifahan Abu Bakar. Sehingga secara hukum ya mereka sebenarnya masih membayar zakat, namun diberikan kepada di dalam mereka sendiri. Yang keempat adalah strategi dakwah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, yaitu perluasan wilayah ya. Perluasan wilayah ini meliputi wilayah negara Bahrain dan Qatar, kemudian yang kedua adalah Kuwait, ketiga Irak dan kawasan Sam ya. Yaitu yang pertama Bahrain dan Qatar ya. Islam masuk ke wilayah Bahrain pada masa Nabi dengan surat yang dikirimkan oleh Al-A'la ya, Al-A'la bin Hadrami kepada Raja
Bahrain pada waktu itu, yaitu Munzir bin Sawi, yang kemudian melalui surat yang dikirimkan oleh Rasulullah ini, Munzir bin Sawi menyatakan masuk Islam. Nah, namun pada perang Riddah, ya, pada perang Riddah, pemurtatan, ya, orang-orang banyak yang murtad, sebagian rakyat Bahrain ini murtad dan terjadilah peperangan dengan pasukan Islam. Nah, dalam peperangan ini wilayah Bahrain dan Qatar ini dapat dikembalikan ke dalam pangkuan Islam. Kemudian yang kedua adalah wilayah Kuwait, ya, wilayah Kuwait. Abu Bakar, ya, Khalifah Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid untuk membebaskan negeri ini, ya, bergerak dari arah atas yaitu wilayah Ablah, kemudian pasukan ini bergerak dari utara ke arah selatan. Nah, pemimpin wilayah selatan yaitu Hurmuz ini melakukan perlawanan dan akhirnya terbunuh dalam peperangan ini. Dari sinilah akhirnya Islam memasuki negeri Kuwait dan akhirnya Islam mampu menyebar ke wilayah Irak dan Iran. Nah, selanjutnya setelah mampu memasuki wilayah Kuwait, ya, pasukan Khalid bin Walid menuju Irak dan membebaskan negeri Irak. Nah, yang keempat adalah pembebasan yang lainnya yaitu wilayah Syam, ya. Nah, kawasan ini dari negeri wilayah Yordania, Suriah dan Lebanon. Nah, negeri-negeri ini adalah negeri yang dibebaskan, ya, dan menjadi wilayah Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Strategi dakwah yang selanjutnya yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu an, yaitu gerakan pengumpulan Al-Qur'an, ya. Gerakan pengumpulan Al-Qur'an ini dilatar belakangi adanya peristiwa-peristiwa peperangan yang terjadi, ya. Ya, dalam peperangan itu banyak gugur para penghafal Al-Qur'an, ya, terutama dalam perang Yamamah, ya. Dalam riwayat disebutkan hampir 70 orang qori, ya, penghafal Al-Qur'an ini telah gugur pada perang Yamamah. Sehingga banyaknya para penghafal Al-Qur'an yang gugur ini menyebabkan kekhawatiran terhadap masa depan Al-Qur'an tanpa pengumpulan resmi dalam satu mushaf yang dilakukan oleh kekhalifahan pada waktu itu. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu an menunjuk 12 orang panitia sebagai tim pengumpul Al-Qur'an yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, ya. Nah, memang di dalam pengumpulan Al-Qur'an ini, ya, pengumpulan Al-Qur'an ini diriwayatkan Abu Bakar sendiri berat untuk melakukannya, sebab pada masa ini pengumpulan Al-Qur'an ini belum dilakukan pada masa Nabi, walaupun ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya para sahabat pun ada beberapa orang yang mengumpulkan Al-Qur'an, ya, dalam satu mushaf, namun melalui motif pribadi, ya. Artinya ada beberapa orang yang pernah mengumpulkan Al-Qur'an seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian juga Ibnu Abbas dan juga Abdullah bin Mas'ud, ya. Ini mempunyai mushaf Al-Qur'an sendiri, ya. Namun pada masa kekhalifahan Utsman, ya, diriwayatkan Utsman ini membakar semua mushaf yang ada di tangan para sahabat. Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya paling tidak ada 5 strategi dakwah yang diterapkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ya, selama masa pemerintahannya. Nah, yang pertama adalah memerangi orang-orang murtad dari agama Islam.
Yang kedua, memerangi nabi palsu. Yang ketiga adalah memerangi orang yang enggan membayar zakat dan melakukan perluasan wilayah, dan yang terakhir adalah gerakan pengumpulan Al-Quran. Ya, demikian perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, yaitu strategi dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu kekhalifahan Abu Bakar. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.